Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Para ulama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Fadilatul Mukarram Sahibul Bait Kiai Haji Uji Turtusi, yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Bapak Haji Wahidin Halim, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau? Isra dan Mi'raj. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini besar yang hanya bisa menurunkan perintah solat sebagai sandaran vertikal, bahwa kita memang perlu Allah. Bukan tidak masuk otak. Kita memang perlu Allah untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Tapi saya katakan hidup yang paling tenang, perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Pakai tingali menurut otak. Tukang parkir di pasar, coba lihat, biar mobil kebiasaan mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Menurut pengetahuan impossible. Belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Menurut iman, apa yang tidak bisa, nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini menurunkan perintah solat sebagai sandaran vertikal, bahwa kita memang perlu Allah. Kita memang perlu Allah. Khusus Fadilatul Mukarram Sahibul Bait. Itu sebabnya Kiai Haji Uji Turtusi, tempo hari lewat TV saya katakan hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Bapak Haji Wahidin Halim. Oh, pakai tingali. Hadirin hadirat tukang parkir di pasar, coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Pertama, belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali. Dia nggak sedih. Peristiwa ini bukan mobil tidak banyak, nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir, Pak. Ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Bemper penyok. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang sombong di rumah kita, nggak dijaga, nggak pantas. Yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Allah nitip harta kepada kita, jadi orang kaya. Emangnya mobil bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Yang nitip marah. Ada enggak? Udah enggak pakai dong. Namanya Fir'aun. Sekarang yang makro, pejabat-pejabat sombong, Allah anak buah titip Fir'aun semua.
Ada orang dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong naon, mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal. Sok poho deui mentang-mentang kaya bisa orang begitu? Lain ini kecil semua tapi mikir, Pak. Mentang-mentang kaya ada muatan nggak nginjak tanah. Tukang parkir tidak merasa memiliki tapi merasa dititipin kok, sombong. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, yang kedua, jabatan, harus dijaga baik-baik. Itu semua sekadar titipan, dijaga bisa rusak. Kalau rusak, yang nitip marah. Pertama, yang titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Pak, saya mau ngaji, titip sepeda motor, silahkan. Selesai pengajian sepeda motor diambil, enggak, spionnya pecah, knalpot hilang, bumper penyok. Marah nggak? Saya kan nitip, kenapa nggak dijaga? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijaga. Yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita jadi orang kaya supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Bisa kalau Allah yang 17 setan. Yang itulah nitip, sebabnya peristiwa yang dahsyat ini marah, menurunkan perintah sholat sebagai sandaran vertikal bahwa kita memang perlu Allah. Allah titip kita, Indonesia memang perlu Allah. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar, buminya subur, parkir di pasar, coba lihat buminya ada gas, minyak, batu bara, bagus-bagus. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan dulu, belum selesai. Sebesar-besar kemakmuran rakyat itu amanat, disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip ini kan musim din-din ini lagi nggak enak bulan-bulan ini nih. Adalah peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Yang ceramah Zainuddin lagi ini. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak, otaknya kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kalau yang nitip marah, dia satu perjalanan yang lain jauh, negur kita ditempuh dalam waktu yang amat yang lain, diperintah negur kita. Menurut otak siapa? Tidak mungkin. Merapi. Menurut kebiasaan tidak bisa. Bromo, Muntah. Menurut pengetahuan Semeru, Demam. Menurut iman, anak apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau. Angin puting beliung, banjir, itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini, longsor, menurunkan perintah sholat, hujan es, Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup, mau hujan es. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angin teh makhluk, mang. Air makhluk, gunung makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Eta teh Merapi teh demo, mang, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan mau ngademin. Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Udah rapat saya dengar alam barzah. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong. Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong. Aman. Apa artinya ini? Kita perlu apa Allah. Artinya ini? Kita perlu Allah. Kita perlu 100 tahun kita bangun. Selesai 100 tahun kita bangun,
selesai oleh itu gempa, Jepang 5 negara menit. maju, Dihantam gempa, itu Jepang lumpuh. negara maju, Dihantam gempa, 9,2 Richter, lumpuh. Belum selesai tsunami, gelombang 9,2 laut Richter, 10 meter belum naik ke selesai darat, tsunami, masih belum laut selesai 10 meter reaktor naik ke nuklir darat, bocor, masih belum selesai radioaktif, reaktor gentayangan yang merenggut nyawa, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu kan? Itu dari Cikupa ke kanan, ya dekat-dekat situlah. Kita perlu Allah. Paingan, apa paingan? Hah? Pantesan lah. Pantesan orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, akhlak paling baik, hati bersih. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Allahumma sholli alaih. Saya tahu di pasar Kemis juga banyak yang kakinya bengkak. Kita perlu Allah, para habaib. Itulah sebabnya dengan Isra Mi'raj turun perintah sholat agar kita punya senderan. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh dan seterusnya. Isra dan Mi'raj, karena itu memperingati adalah Isra Mi'raj peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Ini zaman entertain. Peristiwa ini bukan tidak masuk bungkusan. otak. Hati-hati sekarang banyak minyak babi cap unta. Untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj, kiai sama dukun tipis bedanya. Satu perjalanan yang sangat jauh di TV kadang-kadang ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Pemburu hantu pakai sorban, menurut otak tidak kiai gue suruh pakai helm. Menurut kebiasaan atribut aja udah kacau sekarang. Ini zaman entertain, orang pandai bikin pengetahuan impossible. Maka kembali kepada ajaran agama, kita harus disiplin. Yang tidak bisa, semua konsep agama muaranya disiplin. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini disiplin akidah, menurunkan perintah sholat sebagai sandaran vertikal. Kalau begitu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kita memang perlu Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu kemudian Nabi terakhir. Lalu tidak ada Nabi sesudah beliau. Harga mati yang paling tenang, disiplin. Hidup model tukang parkir. Berapa kali kita sudah dibohongi Nabi pada palsu. Pakai tinggali mulai dari Ahmad Musodik ya, tukang parkir di pasar. Coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Padahal di Bogor biasanya orang dapat talas. Belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Nanti mobil pergi satu demi satu, tapi sama sekali namanya Zayuti, tukang cukur. Mobil banyak, nggak sombong, dan anehnya bisa aja ikut. Selesai lalu pindah ke Jakarta. Lihat apa kunaon itu? Lah ngaku Jibril. Kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir. 2 tahun, 3 bulan lalu sudah bebas. Ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, bukan cuma tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan. Menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Lestari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, boleh muncul kita jadi sombong. Namanya agama Jasun. Dititipin agama Jawa Sunda. Sombong. Jasun.
Enggak Yang pantas. jadi nabi Tugimin. Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi Bahasa nabi, jadi Indonesia kiai juga kurang mobil angker kok kok yang punya mobil Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Emangnya mobil Nggak ngangkat loh itu orang cuma nitip, dititipi kok sombong. Yang gak enak selawatnya kalau kita kan nikmat Ada itu tadi. orang dititipi Ya jabatan Habibie oleh Allah Muhammad. sombong. Asik rasanya itu. Coba Ada ganti nggak? sama yang tadi. Enggak Ada serem Pak. enggak? Ya Habibie Namanya ya Fir'aun. Tugimin. Nggak enak tuh. Pejabat-pejabat sombong enak. anak buah Fir'aun semua. Saudara-saudara, di Isra Mi'raj ada potret. Ketika di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang nemui baginda Nabi. Bawa Ada orang 12 minuman dititipi harta arak oleh Allah susu. jadi orang kaya. Ya Muhammad, sombong, mentang-mentang kaya ambil, sama tetangga minum. nggak mau kenal. Mantap, tidak Mentang-mentang ragu-ragu. kaya, orang Nabi lain minum gelas kecil yang semua. isinya air susu. Mentang-mentang Dengan kaya bismillah jalan beliau nggak minum. injak tanah. Selesai minum kata malaikat Jibril, kuntilanak. "Saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal Dititipin haq." kok Kau benar sombong. Muhammad, pilihanmu nggak tepat. pantas. Emangnya kenapa Jibril? Kalau arak Satu. yang kamu pilih, kamu ambil, kamu Yang minum, kedua, habis titipan umatmu harus jadi pemabuk dijaga semua. baik-baik. Ini potret. Kalau tidak Itu dijaga yang tiap hari bisa kita rusak. hadapi ya itu. Kalau rusak yang nitip Arak, marah. susu, benar salah, Yang nitip hak batil, marah. ma'ruf munkar, halal Wah, haram, saya mau ngaji, nitip hati-hati. sepeda motor. Jangan Silakan. salah Selesai pilih pengajian, karena ini sepeda zaman motor diambil, entertain. kaca spionnya Banyak pecah, minyak babi, knalpot cap hilang, unta. bemper Kalau penyok. minyak unta, Marah cap nggak? babi itu masih Saya kan halal. nitip, kenapa nggak dijaga? Ini Apa minyak bedanya? babi, Allah cap nitip unta. anak 3 Kita orang di rumah terpedaya kita. lihat merek Nggak unta. dijaga. Iya, Yang iya. satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Mereknya unta, gambarnya Yang nitip unta, isinya minyak marah. babi. Allah nitip harta kepada kita Berapa jadi bulan orang yang kaya lalu ada supaya penyanyi bantu untuk pesantren, lagu mati. bangun rumah Namanya sakit, bantu Arimbo. yatim, tolong yang lemah, bela Masih ingat yang lagunya? perlu. Bercerita Pelitnya tentang madu 17 di setan. tangan kananmu, racun Yang di nitip tangan kirimu. Kalau Yang itu nitip, situasinya, marah. memilih tidak sulit. Kenapa? Udah, nggak pakai Alamat dong. jelas, madu di kanan, racun Sekarang di yang kiri. makan. Masa ambil yang di kiri? Goblok Allah amat. titip Si Indonesia. amat saja tidak goblok. Hai rakyat, Sekarang ini Indonesia. ini alamat Aku dibikin titip samar. kata Allah. Madu Ini di mana, titipan racun di mahal, mana karena tidak jelas. ditebus dengan keringat, Celaka air lagi mata, sekarang darah, dan banyak nyawa. racun bermerek madu. Aku titip Indonesia. Ini negara besar. Banyak racun bermerek Buminya madu. subur. Kita terpedaya, Di bawah perut terpesona, buminya ada terpukau. gas, minyak, Akhirnya salah batu bara. pilih. Kekayaan Maka negeri resepnya ini jangan jauh dari dikuasai ulama, oleh negara. makmurkan majelis Tapi harus taklim. Ini digunakan zaman bagi entertain, sebesar-besar orang pandai bangun kemakmuran pencitraan. rakyat. Itu amanat. Tuh, satu Disalahgunakan. hal pertama yang ingin saya sampaikan. Dikorupsi. Yang nitip, Iya, saya lihat jam doang. yang nitip. Ini kan musim din-din ini Sampai lagi pagi. gak enak bulan-bulan ini. Nazarudin. Yang kedua, Syarifudin. ketika Yang perjalanan ceramah saya dimulai, ingetin lagi ini. ada suara dari sebelah kanan. Muhammad, berhenti sebentar. Jangankan berhenti, menoleh saja tidak. Kanan selamat Yang dari nitip kiri marah. Muhammad, berhenti sebentar. Kalau yang nitip menoleh pun marah. tidak. Dia suruh Kanan kiri makhluknya selamat yang dari arah lain depan. negur Ada kita. perempuan tua, Makhluknya yang Pakaiannya lain menyolok. diperintah negur kita. lipstiknya tebal. Siapa? Merapi. Nenek-nenek pakai blue jean, batuk. Muhammad, berhenti sebentar. Romo. Menoleh pun tidak. Muntah. Sudah lewat kata malaikat Semeru, Jibril, untung demam. kamu tidak menoleh Muhammad. Kenapa Anak Jibril? Krakatau, panggilan Menggigil. kananmu Yahudi. Kalau Angin, kamu menoleh puting umatmu beliung, cenderung banjir Yahudi di mana-mana, gempa. Panggilan kirimu Nasrani. Longsor. Kalau kamu menoleh umatmu cenderung es. kepada Nasrani. Kebayuran, Itu perempuan hujan tua es. dengan pakaian menyolok, Tetangga itu dunia sudah nyiapin Muhammad. sirup. Dunia teh sudah tua. Hujan tapi karena dipoles, dibangun, dipoles, dibangun, dibangun, dipoles, orang nggak terasa Angin kalau teh dunia sudah makhluk, tua. Mang. Berebut Air harta, makhluk. berebut warisan, sama juga Gunung berebut makhluk. nenek-nenek. Tidak mungkin makhluk Makan bergerak lagi sih. sendiri. Ini Eta teh perjalanan Merapi teh ini pun demo, potret. Bang, demo. Panggilan Yahudi, panggilan Kalau Nasrani, kita panggilan rakyat dunia, kecil demo, materialisme, Satpol PP hedonisme, turun.
berat sekarang ini. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Berapa malam lalu saya masuk Wah Serpong. Marijan, saya senang lihat Serpong berubah jadi kota satelit. Bangunannya bagus-bagus. Mbah Surip. Saya telisik, Ya, sekolahnya Don Bos, Sudah rapat saya dengar. Santa Maria, Kata Mbah Santa Surip, tenang Ursula. saja Mbah Marijan. Gerejanya, Tak gendong. mbahnya gereja dibangun di pojok. Aman. Awas panggilan Nasrani. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya. Sepertinya ini Yayasan Penabur. Kita perlu Mulai dari Allah. TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya Kita besar. perlu. Awas panggilan Nasrani. 100 tahun Bahkan di kita Karawang bangun, mereka sudah bangun selesai kuburan oleh mahal. gempa 5 San menit. Diego. Itu Teman Jepang saya negara berusaha maju, bikin dihantam kuburan 200 gempa, meteran, lumpuh. itu 5 miliar. 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut 10 meter naik ke darat, masih belum selesai reaktor. Panggilan Yahudi, siapa membantah? Yahudi itu menguasai ekonomi dunia. Di Amerika itu tidak ada orang bisa masuk Gedung Putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Menentukan. Bahkan roda ekonomi dunia sekarang ini diwarnai oleh Yahudi. Israel itu Amerika kecil, Amerika itu Israel besar. Lalu panggilan Nasrani dengan segala gaya dan dana, dan terakhir panggilan materialisme dunia, panggilan hedonisme, panggilan materialisme. Menghadapi panggilan-panggilan ini, ayo kita umat Islam luruskan saf, rapatkan barisan, jangan Para jauh dari ulama, makmurkan majelis Para taklim. habaib Itu yang kedua. yang saya muliakan. Yang ketiga, Wabil Haram khusus Aqsa Fadilatul ini Mukarram perjalanan Sahibul vertikal Bait, katanya. Kiai Haji Aqsa Uti Aras Jurisi, ini perjalanan yang terhormat vertikal. Bapak Wali Aqsa Kota Tangerang, Haram Aqsa perjalanan Haji horizontal. Aqsa Aras Hadirin, perjalanan vertikal. hadirat, ma'asyiral Hablum minan muslimin nas, hablum yang minallah. saya cintai. Isra Mi'raj mau ingatkan kita, semua kita perantau pertama di dunia ini. Perantau Isra dan harus Mi'raj pulang. adalah Orang yang peristiwa selesai merantau besar di yang dunia hanya bisa disebut diterima dengan telah iman pulang. ke rahmatullah. Peristiwa Kenapa ini pulang? bukan tidak masuk otak, nggak boleh netep. otaknya kekecilan Bodoh kalau ada untuk perantau. memahami peristiwa Tahu sebesar perantau, Isra tapi nggak dan pernah Mi'raj. mikirin pulang. Satu perjalanan Dan saya yang mau bilang, sangat orang jauh pulang sebenarnya ditempuh enak. dalam waktu yang amat Ayo singkat. contoh beberapa soal Menurut otak tidak waktu mungkin. SD dulu ada pelajaran yang Menurut kita nggak kebiasaan suka. Gurunya tidak galak. bisa. Pas pelajaran dia pengumuman. Menurut Bapak guru tidak pengetahuan, masuk sekolah, impossible. anak-anak boleh pulang. Menurut Senang iman, nggak? apa yang tidak Senang bisa nggak? kalau Allah Kenapa yang mau. senang? Karena boleh pulang. Orang itulah pulang, sebabnya senang. peristiwa yang dahsyat ini Contoh lagi, menurunkan Lebaran, perintah sholat sebagai masyarakat sandaran pulang, vertikal mudik. bahwa kita memang Senang perlu Allah. kenapa senang? Pulang. Kita Orang memang pulang, perlu Allah. Sekarang selesai Itu hidup di sebabnya dunia, kita pulang Tempo hari kepada lewat Allah. TV saya Senang katakan hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Mau bilang senang takut besok. Baik, tinggal gitu. Pakai tinggal. Mestinya seneng dong pulang. Tukang parkir di pasar coba lihat. Apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat? Mereknya Lihat aja bagus-bagus. dua. Pertama, Nggak pernah sombong. kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan. belum selesai, dengerin dulu, Berakar di belum hati. selesai. Datang saat pulang tidak siap Nanti menghadapi mobil pergi perpisahan. satu demi Ada yang satu, bergantung di sini. habis sama Pulang sekali. jadi berat. Dia nggak sedih. Kalau cinta Allah sepenuhnya, Mobil cinta alam banyak, nggak seperlunya, sombong. Mobil habis pulang nggak sedih. enak. Yang kedua, Kunaon? bekal nggak Apa kunaon? Lah sengsara sepoho di deui. jalan pulang jadi berat. Kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir. Itu nekat. Ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa amat nggak memiliki, punya bekal tapi pulang. merasa Kalau dititipi. bekal cukup,
pulang itu menyenangkan. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut Kenapa? kehilangan. Itu satu keharusan. Tapi kalau merasa kalau umat-umat dititipi terdahulu umurnya jabatan, relatif panjang. harta, Kalau kita anak, ini mencontoh istri, baginda itu Rasul, semua sekadar beliau wafat umur titipan. 63, hiduplah 63 itu standar. Kalau mencontoh Nabi, jatah kita titipan 63. tidak boleh bikin kita jadi Kalau malam sombong. ini kita sudah 50 tahun, dititipin kok 13, sombong, waspada. nggak pantas. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, Pak Zainuddin udah jangan titip pakai mobil pantangan, ya. apa Silakan, aja yang makan lah punya Pak, mobil sebulan pergi, lagi saya tatang peteteng. sebulan lagi. Emangnya mobil kamu syukur dapat bonus. orang cuma nitip, dititipi kok sombong. Dan ada orang dititipi jabatan Saya oleh bilang Allah mati itu tidak pakai sombong. abjad. Kalau pakai abjad enggak? bisa nunggu mati bang, Ada ngacak. enggak? Kadang-kadang kakeknya Ada. segar bugar, Namanya cucunya Fir'aun. paling. Kalau mati Tuh, pakai pejabat- abjad pejabat enak sombong, nunggunya. anak buah Tahun ini yang Fir'aun mati semua. A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu B, terus F, lalu G, lalu H. Saya Z. Repot saya, nggak ada yang ngurus, orang udah habis. Ada orang dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya sombong, mentang-mentang hadirin malah kaya aneh. sama tetangga nggak Jam mau 6 kenal, pagi sopirnya mati. mentang-mentang kaya Jam 10 orang siang, lain 4 jam kecil kemudian, semua, Mbah Suripnya yang mati. mentang-mentang Sebelum kaya mati dia jalan pesan sama nggak teman nginjak saya tanah. W.S. Rendra, Mas, saya kalau kuntilanak. mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Dititipin Monggo. kok Dikubur sama Rendra. sombong. Belum seminggu Nggak Rendranya ngikut, mati. Satu Satu. bulan sebelum Rendra Yang lebih kedua, dahsyat lagi. Titipan Michael harus Jackson. dijaga baik-baik. Mati. Kalau The tidak king dijaga of pop. bisa rusak. Raja Rusak, pop yang dunia nitip marah, mati. yang nitip Apalagi penyanyi keroncong, marah. lebih mati lagi. Pak, saya mau ngaji, titip sepeda motor, silakan. Ada Selesai hidup pengajian, sesudah sepeda mati, motor ada diambil, akhirat kaca sesudah dunia. spionnya pecah. Semua kita Knalpot perantau hilang. dan perantau harus Bemper pulang. penyong. Marah nggak? Bapak Ibu hadirin kan yang saya nitip, kenapa hormati. nggak dijaga? Oleh karena itu, Apa bedanya? dengan semangat Allah itu, nitip anak ayo 3 kita orang di tingkatkan rumah kita, ibadah kepada nggak Allah dijaga. Subhanahu. Yang satu mabuk, yang Penutup. satu judi, yang satu ngerampok. Isra Mi'raj itu Yang filter. nitip, Setelah marah. terjadi peristiwa itu kelihatan. Yang Allah beriman nitip makin mantap harta kepada Di kita, golongan Abu jadi Bakar orang Siddiq. kaya supaya bantu Yang pesantren, kafir bangun rumah makin sakit, kurang ajar. bantu Di yatim, golongan tolong Abu yang Jahal, lemah, Abu bela Lahab, Abu yang Sufyan, perlu. dan Abu lain kumpul di Pelitnya sini. 17 setan. Yang nitip, Yang ragu-ragu kafir yang lagi. nitip marah. Ini kristalisasi. Sudah nggak Maka pakai dong. dengan memperingati Isra Mi'raj ditambah dengan Sekarang yang semangat makro. sholat berjamaah, Ayo Allah kita jaga titip kesatuan, Indonesia. persatuan, Kerukunan dan kekompakan. Hai rakyat, ini Indonesia. Bapak Aku Ibu titip hadirin ke yang kamu. saya hormati, Ini titipan saya mahal bersyukur karena ditebus walaupun dengan belum pernah keringat, hadir, tapi air saya tahu mata, tiap minggu darah pagi dan pengajian nyawa. GUC ini dibanjiri Aku oleh titip jamaah. Indonesia. Ini Alhamdulillah. negara besar. Kita doakan beliau Buminya diberikan subur. kekuatan. Di bawah perut Dan buminya pengajian ada jalan terus gas, sampai minyak, kira-kira batu kiamat bara. kurang seminggu. Kekayaan negeri ini Jangan dikuasai sampai oleh kiamat lah negara. ngeri. Tapi harus digunakan Saudara-saudara, bagi itu yang kita sebesar-besar perlukan kemakmuran rakyat. Itu amanat. Disalahgunakan, Menjaga semangat Dikorupsi. kebersamaan seperti diajarkan Yang di masjid ini. nitip, Coba baik tinggali yang akhlak nitip, masjid. Siapapun masuk masjid, Kan copot musim sendal, dingin buka ini sepatu. nggak enak bulan-bulan Kenapa? ini. Tidak ada warga kelas 1 di sini. Semua sama di depan Allah. Syarif. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Ceramah Zainuddin. Lurah masuk masjid, buka sepatu rah. Camat masuk masjid, buka sepatu mat. Wali kota Yang masuk nitip masjid, buka marah. sepatu. Kalau yang nitip Ini marah, Pak yang ngomong dia tuh. dia suruh makhluknya Sembarangan yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah Keluar negur luar kita. masuk masjid, buka Siapa? sepatu Nur. Merapi. Presiden masuk masjid, buka sepatu Den. Bromo. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Kan keadilan Semeru, negeri kita ini masih Demam. mahal.
anak Krakatau. Hukum masih sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas, beliung, banjir di mana-mana. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, cicing wae pura-pura tenyaho. Itu yang melukai rasa keadilan. Tetangga saya udah nyiapin sirup, mau hujan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang melukai rasa keadilan. Angin teh makhluk, ayam itu harus jual kambing. Air makhluk, gunung makhluk, tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Sapi. Ngurusin ayam hilang kok jual kambing, jual sapi. Itu harga keadilan yang harus kita bayar. Kalau kita rakyat kecil demo, karena itu ke depan belajar dari sejarah. Kita bukan kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Bener. Mbah Marijan malahan lebih baik bener enggak tapi pintar ketimbang pintar tapi enggak bener. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip, dibohongi pemimpin yang cuma pintar tapi enggak bener. Udah rapat saya dengar kata Mbah Surip, tenang disuruh saja ngurus beras malah nimbun beras. Aman, disuruh ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Apa artinya ini? Kita perlu Allah gitu. Kita perlu Allah. Kita rindu munculnya sosok kita bangun. Umar bin Abdul Aziz itu Umar bin Abdul Aziz negara maju terpilih jadi khalifah yang pertama diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Richter belum selesai terpilih jadi presiden, belum melaut 10 meter naik ke darat, masih belum selesai. Pagi dilantik, malam pesta. Pesta apa? Dangdut? Enggak. Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid, sujud sambil berlinang air mata. Istrinya tanya, "Bang?" "Iya sayang." Oh, udah dengerin aja, orang improvisasi. "Iya sayang, abang kan sekarang jadi khalifah." "Kenapa nangis, Pak?" Itu Fatimah, itu sebabnya saya nangis karena saya dipilih aklamasi secara sebagai khalifah. Setelah jadi pemimpin yang terbayang oleh saya, yatim piatu yang merintih kelaparan, janda-janda tua yang perlu bantuan, rakyat saya yang belum bisa menemukan haknya secara wajar, saya takut saya zalim kepada mereka. Saya nangis mohon pertolongan Allah. Pagi dilantik, malam pesta, tahajud. Esok harinya karena pemimpin baru, banyaklah pejabat-pejabat gubernur cari muka. Namanya presiden baru, ada yang kirim emas, pakaian mahal, berlian, mutiara, dikumpulkan sama istrinya. Umar tanya, "Fatimah?" "Iya bang." "Banyak hadiah yang kau terima?" "Banyak bang, intan, berlian, mutiara, emas." "Kau senang?" "Saya senang bang." "Oke, kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, kumpulkan sebanyak-banyaknya dan besok kita cerai. Tapi kalau kau sayang saya, itu hadiah intan, berlian, mutiara, jual, uangnya masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat kita." Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, gak mentang-mentang istri pejabat lalu ikut-ikutan borong proyek suaminya. Kata Fatimah, "Abang?" "Iya sayang." "Apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang?" Jual sajalah, jual untuk ngurus kepentingan rakyat. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual ngurusi rakyat. Jangan yang sudah nyata-nyata milik rakyat masih disunatan. Yang antik lagi, satu malam beliau kerja di kamar, pakai lampu templok, nulis. Datang seorang tamu, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." "Waalaikumsalam." "Silakan duduk." "Ada apa?" "Enggak, cuman mau ngobrol." Ngobrol urusan pribadi khalifah, kita kan teman lama." "Oke baik." Beliau berdiri, lampunya dipadamkan, ditiup, mati.
gelap kamar. Ayo kita ngobrol. Tamunya heran, ya Khalifah, iya kita kan mau ngobrol, iya kenapa lampu dimatiin? Begini Mas, mau tamunya dari Jawa waktu itu, dengerin aja kenapa sih. Gini loh Mas, tadi waktu sampean datang tuh kan sampean lihat saya lagi kerja, iya saya kerja tadi ngurusi rakyat, tentu saya kan pakai lampu, memang lampunya kan pakai minyak, pasti minyaknya kan beli, iyalah belinya pakai uang, tentu uangnya uang rakyat. Kita mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat Mas, ayo ngobrol sampai subuh ini. Kalau yang kecil saja orang sudah berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kita memerlukan semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Ini adalah potret terakhir. Baginda Nabi di awal-awal perjuangan didampingi 5 figur utama. Pertama, Nabi punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung itu enak kalau ada yang dituain. Yang kedua, beliau punya Umar bin Khattab, Al-Futuhat Al-Islamiyah, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Selesai? Belum. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat akan maju kalau banyak punya Utsman. Yang keempat, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Yang kelima, beliau punya Khadijah binti Khuwailid. 5 figur utama bahu-membahu membantu perjuangan Nabi. Begitulah kita berjuang, mesti punya segala hal, mesti punya senjata yang namanya golok, gergaji, pisau, silet, harus punya. Kapan makainya, lihat lawannya. Yang kamu hadapi apa? Kumis Pak, silet turun. Yang kamu hadapi apa? Akar kayu nangka Pak, kampak maju. Ini kita sering emosi nggak para rugu. Yang dihadapin kumis, kampak yang maju. Urusan nggak selesai bibir bongkar Pak. Anak-anak muda nggak cukup dibakar emosinya, berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Mati syahid ayo, mati sangit jangan. Berani sama nekat tipis loh bedanya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan semangat kebersamaan saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak. Inilah barangkali sekelumit ikut tasyakur saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.